Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 681 Situasi Laura sebenarnya. Setelah mengobrol dengan Oscar, Morgan mengetahui bahwa Zidane, Eden, dan lainnya yang tampaknya sangat kuat ternyata bukanlah master dalam seni bela diri. Mereka semua hanya sebatas orang biasa yang lebih kuat saja. Hal ini tentu saja membuat Morgan makin penasaran dengan orang seperti apa yang bisa disebut sebagai seorang Grandmaster seni bela diri. Morgan kemudian mencoba melawan Prakoso dengan 3 serangan teknik tinju yang dia gunakan untuk melawan Zidane malam itu, tetapi Morgan menyadari bahwa Prakoso dan Zidane tidak berada di level yang sama. Kecepatan Prakoso terlalu cepat dan Morgan tidak bisa mengalahkan Prakoso sama sekali. Akhirnya, Morgan dipukuli oleh Prakoso hingga babak belur dan kembali ke kamarnya dengan kelelahan. Setelah kembali ke kamar, Morgan berbaring di tempat tidur sendirian. Dia kemudian mengambil buku teknik tinju misterius yang dipinjamkan Oscar, dan kembali mempelajarinya dengan sangat hati-hati. Selama ini Morgan hanya mempelajari 3 serangan pertama dari teknik tinju tersebut, dan Morgan merasa jika dia bisa mempelajari lebih banyak serangan, mungkin kelak dia akan bisa bertarung jika dia bertemu orang yang bahkan jauh lebih kuat dari Prakoso. Namun sayangnya, Morgan menyadari bahwa bakatnya memang kurang dan dia tidak bisa memahami banyak hal tentang tinju. Sepertinya aku lebih baik bertanya pada Pak Tua besok, gumam Morgan pada dirinya seraya menghela napas pelan, lalu membuang buku teknik tinju misterius yang ada di tangannya tadi ke samping, dan mengeluarkan ponselnya untuk bermain. Setelah membuka ponsel, Morgan membuka aplikasi pesan, dan menyadari bahwa Laura tidak menghubunginya selama beberapa hari. Dalam situasi normal, Laura selalu mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Morgan tentang situasinya setiap malam setelah bekerja. Akan tetapi Laura sama sekali belum mengambil inisiatif untuk menghubungi Morgan hari ini dan Morgan juga tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi Laura karena partisipasinya di arena tantangan. Morgan ragu-ragu sejenak, kemudian mengeklik kontak Laura, mengetik pesan dan mengirimkannya kepadanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Setelah Morgan mengirim ini, dia menunggu hampir 5 atau 6 menit, tetapi Laura masih belum juga membalas. Morgan pun mulai khawatir, dan langsung menelepon Laura. Halo, suara Laura terdengar di ujung telepon. Tetapi Morgan dapat mendengar bahwa suara gadis itu terdengar sangat lelah. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Morgan sambil tersenyum. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku tadi sedang menghafalkan dialog dan tertidur sambil memegang naskah, jawab Laura dengan enteng. Morgan mengernyit ketika merasa ada yang salah dengan suara Laura. Laura, apa ada yang salah denganmu? Kenapa terdengar seperti ada yang salah dengan suaramu? Laura dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya, dan menjawab Morgan sambil tersenyum, tidak ada yang salah. Aku hanya tertidur sambil membaca dialogku. Aku akan syuting sebentar lagi. Ketika Morgan mendengar kata-kata Laura, sedikit keraguan melintas di matanya. Dia kemudian bertanya lagi dengan nada sedikit cemas, apa kamu masih syuting selarut ini? Ya, hari ini adalah adegan malam, tentu saja, kami akan syuting di malam hari, kata Laura pelan. Oh, begitu. Morgan mengangguk pelan. Ngomong-ngomong, aku mungkin masih harus berada di sini lebih dari sebulan lagi untuk menyelesaikan drama ini. Setelah semua selesai, aku baru bisa kembali ke Surabaya dan kita berdua bisa kembali bertemu. Apa kamu merindukanku, sayang? Ujar Laura dengan nada yang terdengar sangat senang. Tentu saja aku merindukanmu. Aku akan mencarikan beberapa sutradara untukmu setelah drama itu selesai, agar kamu bisa syuting lebih banyak drama lagi nanti, kata Morgan sambil tersenyum. Cih, berhenti membual, jangan sombong denganku di sini. Sutradara mana yang kamu tahu? Lebih baik kamu menjaga dirimu sendiri sekarang, kata Laura sambil mengerucutkan bibirnya. Ketika mendengar kata-kata Laura, Morgan pun tertawa tak berdaya, hehe. Ya, sejauh ini Laura masih belum mengetahui identitas asli Morgan yang sebenarnya, jadi wajar saja jika dia menganggap Morgan menyombongkan diri dengan membual. Sayang, aku akan merias wajahku, aku tidak akan berbicara denganmu lagi, aku akan menutup telepon dulu. Oke, Morgan tidak banyak bicara lagi setelah mendengar kata-kata Laura, dan langsung menutup telepon. Meskipun awalnya Morgan merasa suasana hati Laura mungkin sedikit buruk, tapi barusan suara gadis itu terdengar jauh lebih baik, jadi Morgan tidak terlalu memikirkannya. Setelah menutup telepon, dia menutup matanya dan beristirahat. Di sisi lain, di sebuah perusahaan berbasis film dan televisi tertentu di Jawa Timur. Setelah menutup telepon, Laura hanya mengemasi barang-barangnya, dan kemudian datang ke ruang ganti lokasi syuting. Setelah penata rias melihat Laura, dia berteriak pada Laura dengan senyum ramah, Laura, kamu di sini. Ayo makeup. Sebentar lagi saatnya syuting adegan kamu. Ya, Kak Aurel. Laura buru-buru mengiyakan, lalu berjalan cepat menuju cermin rias dan duduk. Aurel, sang penata rias, mulai membantu Laura berdandan. Laura, kalau boleh jujur,
wajah kamu sangat cantik dan postur kamu juga sangat bagus. Menurutku, kamu jauh lebih layak dari Kalista. Aku tidak tahu kenapa sutradara lebih memilih Kalista untuk berperan sebagai pemeran utama wanita, sementara kamu hanya memainkan pemeran pendukung wanita, ujar Aurel dengan lembut sambil membantu Laura merias wajah. Setelah mendengar kata-kata Aurel, Laura menoleh ke arah Aurel, dan berkata dengan ringan, meskipun aku 10.000 kali lebih cantik dari Kalista, apa yang bisa aku lakukan? Beberapa hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan, Kak Aurel. Sebelum aku memasuki industri hiburan, aku tidak berharap beberapa hal menjadi begitu rumit. Aurel berkata sambil mengerucutkan bibirnya, apa yang begitu rumit tentang hal ini? Bukankah semua itu karena Kalista memiliki pacar yang kaya dan berkuasa? Jika kamu ingin mencari pacar yang lebih kaya dan lebih berkuasa, dengan modal tubuh dan wajahmu, bukankah itu mudah? Laura tersenyum ketika dia mendengar kalimat Aurel, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meski yang dikatakan Aurel benar, tetapi bagaimanapun Morgan sudah cukup bagi Laura, jadi dia tidak ingin mencari pria lain. Pada saat yang sama, tiba-tiba ada suara di pintu. Kak Kalista, halo, Kak Kalista, kamu sangat cantik hari ini. Halo, Kak Kalista, kamu akhirnya di sini. Semua orang kemudian bangkit dan melihat ke arah pintu. Aurel dan Laura juga secara tidak sadar melihat ke arah pintu dan melihat seorang wanita berjalan ke ruang ganti dikelilingi oleh sekelompok orang. Wanita itu berpakaian sangat sederhana. Dia hanya mengenakan t-shirt putih dan rok pendek, serta sepasang sepatu hak tinggi di kakinya. Kaki putihnya yang ramping terlihat sangat indah dengan dua puncak menjulang di depan dadanya. Wanita cantik tersebut adalah aktris Kalista yang baru saja dikatakan Aurel kepada Laura. Kalista memulai debutnya sekitar 1 tahun lebih awal dari Laura. Dalam setahun terakhir, dia telah menerima kontrak untuk peran utama wanita di banyak drama besar. Karena tubuh seksi dan penampilannya yang memesona, Kalista telah menjadi bintang wanita terpanas di Indonesia hanya dalam waktu 1 tahun. Ketika Laura melihat Kalista, ada tatapan aneh di matanya dan ekspresi wajahnya terlihat sangat rumit. Panjang umur sekali si Kalista ini, dia langsung muncul begitu dibicarakan, haha. Gumamnya dalam hati. Bab 682 Kalista yang sombong. Sebelumnya sempat terjadi beberapa konflik antara Laura dan Kalista karena platform siaran langsung sudah berjanji pada Laura untuk menjadikan Laura menjadi pemeran utama wanita. Namun setelah Laura datang ke lokasi syuting, tiba-tiba ada yang mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa menjadi pemeran utama wanita, melainkan hanya sebagai pemeran pendukung wanita. Setelah mendengar berita itu, Laura tentu saja sangat marah. Gadis itu kemudian langsung menemui sutradara untuk meminta penjelasan. Akan tetapi, sang sutradara tersebut hanya mengatakan bahwa pemeran utama wanita dalam drama yang akan mereka mainkan sudah diambil oleh Kalista. Pacar Kalista memiliki latar belakang yang sangat kuat dan bukan sesuatu yang bisa disinggung orang biasa. Jadi Laura hanya bisa memainkan pemeran pendukung wanita, atau dia tidak akan mendapatkan peran apapun dalam drama tersebut sama sekali. Sang sutradara juga mengatakan bahwa dia akan mencari Laura jika ada kesempatan bermain dalam drama-drama lainnya nanti. Laura tentu saja sangat menghargai kesempatan ini. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyinggung orang-orang seperti Kalista, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Itu sebabnya Laura ragu-ragu ketika Morgan bertanya tentang bagaimana situasi di lokasi syuting ketika dia makan malam dengan Morgan waktu itu. Laura pikir Morgan hanyalah seorang mahasiswa biasa, dan tidak memiliki identitas dan latar belakang yang kuat. Jadi tidak ada gunanya memberitahu Morgan tentang hal semacam ini. Dia hanya bisa menoleransi mereka secara diam-diam. Namun, Laura benar-benar terlalu polos. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya perlu mundur selangkah dan memberikan pemeran utama wanita kepada Kalista, jadi dia bisa memainkan pemeran pendukung wanita dengan tenang. Selain itu, Laura sebelumnya juga telah melihat naskah drama yang akan dimainkan, di mana ada banyak adegan untuk pemeran pendukung wanita dan karakternya juga cukup bagus. Jika dia tampil dengan baik, maka dia pasti akan bisa menjadi populer di masa depan. Namun yang tidak pernah terpikirkan oleh Laura adalah Kalista ternyata sangat licik. Saat Kalista mendengar beberapa orang selalu mengatakan bahwa Laura lebih baik dari dirinya dari segi wajah dan penampilan, gadis itu sangat marah. Dia takut Laura akan mencuri ketenarannya. Kalista pun kemudian menggunakan hubungan pacarnya untuk mencari produser dan penulis skenario. Kalista tidak hanya menghapus sebagian besar di atok Laura, tetapi juga meminta tim kostum untuk menyiapkan pakaian yang paling J***K untuk Laura. Akibatnya, adegan Laura sangat sedikit, selain itu beberapa dialognya juga dihapus. Saat ini Laura adalah pemeran pendukung nomor 2, tetapi pada kenyataannya, adegannya tidak sebanyak pemeran pendukung nomor 3. Laura telah berada di tim produksi untuk waktu yang lama, dan menghabiskan sebagian besar waktunya menonton orang lain syuting, sementara dia sendiri jarang melakukan syuting adegan. Awalnya Laura ingin sekali meminta penjelasan kepada Kalista, tetapi dia tahu betul bahwa Kalista bukanlah seseorang yang bisa disinggung perasaannya. Jika dia benar-benar menyinggung Kalista, dia mungkin bahkan tidak bisa memainkan pemeran pendukung kedua.
Jadi pada akhirnya Laura hanya bisa memilih untuk menahan amarahnya dan menerima semuanya secara diam-diam. Sebelum bergabung dengan rumah produksi, Laura berpikir semuanya akan sangat sederhana dan mudah untuk dijalani. Akan tetapi ketika dia benar-benar bekerja dan terlibat secara langsung dalam proses produksi, Laura baru menyadari betapa rumitnya kinerja dalam industri hiburan. Laura memiliki banyak dialog dalam drama ini malam ini. Ini adalah kesempatan yang baik bagi gadis itu untuk menunjukkan kemampuan dirinya dalam berakting. Jadi Laura, secara khusus telah mempersiapkan 1 hari penuh untuk drama ini. Namun, tiba-tiba Kalista berjalan ke arah Laura dengan sepatu hak tingginya dan berteriak dengan nada yang sangat arogan, "Siapa yang menyuruhmu duduk di sini?" Hah? Aurel, sang penata rias, tentu saja tercengang ketika mendengar kalimat Kalista, dan dengan cepat dia berkata, "Nona Lista, saya yang meminta Laura untuk duduk di sini, karena nanti." "Apa aku berbicara denganmu?" sergah Kalista seraya berbalik dan menatap Aurel dengan tajam. Aurel menatap Kalista dengan kilatan ketidakberdayaan, lalu mundur selangkah dan tidak berani berbicara lagi. Kalista bertanya lagi dengan suara dingin kepada Laura yang masih duduk di kursi, "Kamu bodoh, ya? Apa kamu tidak mendengar aku berbicara denganmu barusan?" Laura menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri perlahan dan berkata dengan suara rendah, "Maaf, aku tidak tahu ini kursimu." "Enyahlah," teriak Kalista. Setelah mendengar kata-kata Kalista, semua orang langsung menoleh dan melihat ke arah mereka. Akan tetapi, ketika mereka melihat bahwa Laura yang dimarahi, mereka hanya bisa melakukan apa yang harus mereka lakukan dan tidak berani ikut campur. Mereka semua tahu bahwa Laura dan Kalista memiliki hubungan yang buruk. Dan Kalista memang sering dengan sengaja mencari masalah pada Laura, tidak hanya sekali atau 2 kali. Para aktris dalam grup drama tersebut telah melihat situasi seperti itu sejak lama. Namun Laura benar-benar tidak berdaya. Dia hanya bisa berdiri dan bersiap untuk pergi. Dia benar-benar bodoh, dan tidak tahu statusnya sendiri. Dia bahkan berani duduk di kursiku, dasar tidak tahu malu. Umpat Kalista dengan kejam. Ketika Laura mendengar kata-kata Kalista, matanya sedikit berkilat marah. Tetapi setelah mengambil napas dalam-dalam, dia memilih untuk menggertakkan giginya dan pergi. Akan tetapi pada saat itu, Kalista berteriak lagi, "Berhenti." Laura tercengang ketika mendengar teriakan Kalista, dan kemudian bertanya dengan dingin, "Apa ada hal lain?" Kalista berteriak dengan wajah tanpa ekspresi, "Ambilkan aku segelas air." Laura menggertakkan giginya dan menjawab dengan suara rendah, "Apa kamu tidak punya asisten?" Kalista berteriak dengan sangat arogan, "Kenapa? Aku memintamu untuk mengambilkan segelas air untukku. Apa kamu tidak mendengarku?" Laura memandang Kalista dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, "Baiklah, aku akan mengambilkanmu air." Setelah mengatakan ini, Laura langsung berbalik dan berjalan ke dispenser air. Beberapa detik kemudian, Laura kembali menghampiri Kalista dengan cangkir air dan berkata dengan suara rendah padanya, "Ini airmu." Kalista mengulurkan tangan dan mengambil cangkir air dengan ekspresi arogan, lalu meminumnya dengan santai. Namun kemudian dia mengangkat kepalanya dan berteriak lagi pada Laura, "Apa ada yang salah dengan otakmu? Ini air dingin. Apa kamu tidak tahu kalau aku tidak minum air dingin? Apa kamu sengaja?" "Kamu." Laura menatap Kalista dengan mata melotot dan ekspresi wajahnya sangat marah. Kalista berteriak pada Laura, "Kamu apa? Hah? Sekarang pergi dan ganti air dengan secangkir air panas." Laura menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan ke dispenser air dengan enggan, dan menuangkan secangkir air panas lagi untuk Kalista. Kalista menyesap isi cangkir yang ada di tangan Laura, lalu melemparkannya langsung ke tanah. Dia sangat marah dan berteriak, "Apa kamu sengaja ingin menyakitiku, Laura? Air di cangkir ini sangat panas, apa kamu ingin membakar bibirku hingga melepuh?" Laura tercengang setelah mendengar kata-kata Kalista. Sementara Kalista berdiri dan mulai menyerang Laura. "Nona Lista, jangan marah. Aku akan mengambilkanmu segelas air," ujar Aurel seraya bergegas menghampiri Laura. Untuk menghentikan Kalista, lalu mengambil cangkir baru, dan menuangkan secangkir air hangat baru untuk Kalista, Laura berdiri di sana dan tercengang dengan ekspresi yang sangat sedih di wajahnya. Sementara orang-orang di sekitar yang juga tidak menyukai Laura, saat ini memandang Laura seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. Bab 683 Aku hanya tidak suka melihatmu. Aurel menuangkan secangkir air hangat untuk Kalista, lalu langsung menyeret Laura ke samping dan bersiap untuk melanjutkan merias wajah Laura. Namun saat itu Kalista membuka mulutnya lagi dan berteriak dengan nada yang sangat mendominasi, "Kak Aurel, kemarilah, cepat bantu aku berdandan hari ini." Aurel menatap Kalista, dan tersenyum tak berdaya, "Nona Lista, jangan bercanda denganku. Bukankah kamu memiliki penata rias profesional?" Kalista menoleh ke arah Aurel dan bertanya dengan suara rendah, "Aku hanya ingin kamu merias wajahku hari ini." "Kenapa? Apa kamu tidak mau?" Aurel berkata dengan lembut, "Bukannya aku tidak mau, aku hanya khawatir jika aku tidak membuatmu terlihat cantik, itu akan mempengaruhi suasana hatimu." Kalista berkata dengan ringan, "Tidak masalah,
aku tidak akan menyalahkanmu hari ini meskipun kamu tidak merias wajahku dengan baik. Sekarang cepatlah kemari. Setelah ragu-ragu sejenak, Aurel akhirnya berjalan menghampiri Kalista dan mulai merias wajah gadis itu. Laura tahu bahwa jika Aurel merias wajah secara biasa, itu akan memakan waktu paling lama 10 menit, tetapi masih ada lebih dari setengah jam sebelum dia mulai syuting, jadi Laura merasa masih ada waktu. Dia tidak ingin memiliki konflik dengan seseorang seperti Kalista, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya duduk diam di sudut menunggu giliran. 10 menit kemudian, Aurel selesai merias Kalista, lalu bersiap untuk melanjutkan merias Laura. Namun Kalista tiba-tiba kembali berteriak, "Riasan macam apa yang kamu gunakan padaku? Kamu sekarang hapus riasanku dan rias wajahku lagi, bukan riasan seperti ini yang aku inginkan." Aurel terkejut ketika mendengar kata-kata Kalista, dan segera berkata, "Nona Lista, jadi begini, aku baru saja merias wajah Laura dan belum selesai, atau aku akan menyelesaikannya dulu, lalu aku akan merias wajahmu setelah dia selesai. Lagi pula, pengambilan adegan Laura akan segera dimulai, aku khawatir itu akan mempengaruhi jadwal syutingnya nanti. Tidak, kamu harus menyelesaikan riasanku dulu sebelum pergi. Apa kamu akan membiarkan aku menunggumu di sini? Memangnya siapa Laura? Kenapa aku harus menunggu dia selesai?" ucap Kalista dengan sangat arogan. "Tapi, Nona Lista, tidak ada tapi-tapi, aku memintamu untuk merias wajahku sekarang. Apa kamu tidak mendengarku?" serobot Kalista dengan mata melotot ke arah Aurel yang masih ingin berbicara dan menyelesaikan kalimatnya. "Ya, aku dengar." Aurel dengan enggan menyetujuinya, lalu melirik ke arah Laura untuk meminta maaf, kemudian melanjutkan membantu Kalista merias wajahnya. Namun, Laura tidak bisa lagi duduk diam saat ini, karena hanya tersisa 10 menit sebelum adegan Laura dimulai. Jika Laura menunggu sampai Aurel selesai merias wajah Kalista, maka dia akan terlambat. Jadi setelah ragu-ragu sejenak, Laura maju selangkah dan berkata kepada Kalista tanpa daya, "Nona Lista, jika kamu membiarkan Aurel merias wajahmu, aku akan terlambat, jadi bisakah kamu meminta penata riasmu untuk meriasku?" Kalista menoleh ke arah Laura, dan bertanya sambil mengernyitkan keningnya, "Mengapa kamu memakai riasan?" Laura jelas tercengang setelah mendengar kata-kata Kalista, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Adeganku akan mulai syuting. Aku khawatir itu akan mempengaruhi syuting." Kalista berkata dengan enteng, "Oh, iya, aku hampir lupa. Untung kamu memberitahuku sekarang, kalau tidak, aku pasti akan lupa. Adegan kamu malam ini sudah dibatalkan. Aku rasa adegan itu tidak perlu, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang riasanmu, dan kamu mungkin tidak perlu menyelesaikannya." Begitu mendengar kata-kata Catista, Laura langsung tercengang. Ekspresi wajahnya sangat bingung. Dia tergagap pada Kalista dan bertanya, Apa? Apa yang kamu katakan?" Kalista berkata dengan ringan, "Aku bilang adegan kamu dibatalkan, tidakkah kamu mengerti maksudku?" Laura akhirnya tidak tahan lagi. Dia menatap Kalista dengan mata terbelalak, lalu berteriak dengan nada yang sangat geram, "Kenapa kamu membatalkan adeganku? Kenapa kamu melakukan itu?" Kalista tersenyum mengejek dan berkata, "Hehe, oke, aku akan memberitahumu. Laura, ini adalah sesuatu yang sudah aku diskusikan dengan sutradara. Jika kamu tidak rela, kamu bisa pergi ke sutradara dan meminta penjelasannya. Jika kamu bisa meyakinkan sutradara untuk menambahkan adeganmu kembali, aku tidak masalah." Pada saat ini, Laura sangat marah pada kata-kata Kalista sehingga dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Padahal dia sudah mempersiapkan adegan ini begitu lama dan menghafal dialognya selama 3 hari, dan dia tidak menyangka ternyata semuanya dibatalkan hanya karena kata-kata Kalista. Air mata Laura langsung jatuh, suaranya tercekat dan setelah terdiam beberapa saat, dia berteriak pada Kalista, "Kalista, kenapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu menyerangku di mana-mana? Kapan aku menyinggungmu? Tidak apa-apa jika kamu menggertakku di waktu-waktu biasa. Kamu bahkan meminta staf untuk menyiapkan pakaian yang paling J*** untukku. Aku pun sudah diam saja, tapi sekarang kamu ingin menghapus sedikit peranku yang tersisa. Apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan?" Kalista hanya bisa mencibir ketika mendengar kata-kata Laura, dan kemudian berkata dengan ringan, "Sebenarnya, aku tidak ingin melakukan apa-apa. Aku hanya tidak menyukaimu, aku tidak suka melihatmu di sini. Aku hanya ingin membuatmu kesal. Apa kamu punya pendapat?" "Kamu." Laura terdiam ketika mendengar kata-kata Kalista. Dia lalu menggertakkan giginya, berbalik, dan berjalan keluar dari ruang ganti. Setelah meninggalkan ruang ganti, Laura menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun, lalu berjongkok di tanah dan menangis di sana. Hanya ada satu pikiran di benak Laura saat ini, yaitu menelepon Morgan dan membicarakan keluh kesah di hatinya. Namun Laura akhirnya menolak pemikiran itu, karena dia tahu, meskipun dia memberitahu Morgan tentang kejadian hari ini, apa yang bisa dia lakukan. Tidak mungkin dia bisa berurusan dengan orang seperti Kalista, dan Morgan juga pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan bisa jadi nanti dia hanya akan membuat Morgan cemas. Laura tidak ingin membuat Morgan mencemaskan dirinya di sini. Pada saat yang sama,
Tiba-tiba seorang pria parubaya berjalan ke arah Laura, dan bertanya dengan lembut, "Laura, kenapa kamu di sini?" Setelah mendengar apa yang dikatakan pria parubaya tersebut, Laura memutar kepalanya, dan menatap pria paruh baya itu, lalu dengan cepat dia menyeka air mata dari wajahnya, dan kemudian berkata dengan lembut, "Pak Watson, aku hanya ingin menenangkan diri." "Pak Watson sendiri kenapa ada di sini?" Pria parubaya yang muncul di depan Laura saat ini tidak lain adalah sutradara utama drama yang diperankan Laura. Watson kemudian berkata dengan ringan, Laura, jadi begini, aku hanya ingin memberitahumu bahwa adeganmu untuk malam ini telah dihapus." Laura menunjukkan tatapan putus asa di wajahnya, dan dengan enggan menjawab, "Aku sudah tahu, Pak Watson." Namun, ketika Watson mendengar kata-kata Laura, tatapan aneh melintas di matanya. Dia bertanya kepada Laura dengan lembut, "Apakah Kalista yang memberitahumu tentang hal itu?" "Iya," Laura mengangguk. Watson melanjutkan, "Jadi, apa kamu menangis karena masalah ini?" Laura mengerutkan kening dan bertanya kepada Watson, "Tidak semuanya, aku hanya tidak mengerti di mana dan kapan tepatnya aku menyinggung Kalista. Mengapa dia selalu menyerangku dan membuatku kesulitan di sini?"